Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Call. Ketegangan global kembali memanas. Rusia memutuskan mencabut kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Dikarenakan ancaman yang semakin besar dari NATO. Langkah tegas ini diumumkan di tengah tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mendesak Moskow untuk segera mengakhiri perang di Ukraina. Informasi lainnya, di tengah memuncaknya ketegangan di Suriah, Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas konflik yang semakin panas dan berisiko meluas ke kawasan lain. Selengkapnya hanya di One News International TV One News Call. Dmitry Medvedev pernah menjadi moderat Rusia berdampingan dengan Barack Obama saat menjabat sebagai presiden pada 2008. Ia kala itu menyatakan bahwa penyelesaian berbagai persoalan global bergantung pada kerjasama Amerika Serikat dan Rusia. Namun, kini ia tampil sebagai salah satu tokoh paling vokal dalam menyuarakan retorika agresif Kremlin, terutama terhadap Barat. Meski hanya menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia dan tidak memegang kendali eksekutif, pernyataan Medvedev sering menarik perhatian publik. Dalam unggahan di Telegram pekan lalu, ia menanggapi ancaman sanksi baru dari Donald Trump dengan menyebutkan kemungkinan serangan nuklir otomatis, bahkan menyarankan Trump membayangkan serial apokaliptik The Walking Dead. Trump membalas dengan mengerahkan kapal selam nuklir ke kawasan strategis. Ketegangan ini dipicu oleh ultimatum Trump agar Putin menyepakati gencatan senjata di Ukraina yang ditanggapi dingin oleh Moskow. Gaya Medvedev kian kontras dengan citra lamanya sebagai teknokrat liberal. Sebagai presiden termuda Rusia di usia 42 tahun, ia dikenal terbuka pada internet, mendukung modernisasi ekonomi, dan menyuarakan pemberantasan korupsi. Namun, masa jabatannya dinilai sebagai cara Vladimir Putin menghindari batasan masa jabatan sebelum kembali berkuasa pada 2012. Sejak itu, Medvedev perlahan menjauh dari citra moderatnya. Ia mengaku tak pernah menjadi seorang liberal dan mulai menampilkan sikap nasionalis ekstrim. Di media sosial, ia kerap melontarkan hinaan terhadap lawan Rusia, termasuk menyebut pemimpin Ukraina sebagai kecoa, menyandingkan Zelensky dan Trump dalam gambar Muppet, serta menuding pemimpin Jerman sebagai Nazi. Ia juga pernah menjadi sorotan dalam laporan investigasi oposisi Alexei Navalny yang menuduhnya membangun kekaisaran korupsi melalui kepemilikan properti mewah. Tuduhan itu dibantah oleh pihak Medvedev, namun memicu aksi protes besar. Pada
Pada 2020, ia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Bersamaan dengan manuver Putin mengubah konstitusi demi memperkuat kekuasaan. Kini, dari posisinya di Dewan Keamanan, Medvedev gencar menyebarkan retorika anti-Barat. Ia menyebut sanksi terhadap Rusia sebagai ancaman eksistensial umat manusia dan mengejek pemimpin Amerika Serikat seperti Joe Biden. Meski pernyataannya kerap terdengar berlebihan, para analis menyebut Medvedev sebagai alat Kremlin dalam memicu kepanikan di Barat melalui strategi informasi yang terkoordinasi. Kendati demikian, sejumlah pengamat menilai retorika Medvedev lebih sebagai sandiwara politik. Seperti disampaikan peneliti Quincy Institute, Anatol Levin, ancaman penggunaan nuklir oleh Rusia atas sanksi Amerika Serikat dianggap tidak realistis. Meski kini dikenal sebagai provokator, Medvedev pernah menjadi tegap bersama Obama pada 2009, menegaskan bahwa Rusia bertanggung jawab penuh atas persenjataan nuklirnya. Pemerintahan Rusia secara resmi mengakhiri keterikatannya pada Perjanjian Intermediated Range Nuclear Forces atau INF 1987, kesepakatan dengan Amerika Serikat yang selama ini melarang pengerahan rudal nuklir jarak pendek dan menengah. Moskow berdalih, keputusan ini diambil karena meningkatnya ancaman dari negara-negara NATO terhadap keamanan nasional. Langkah ini disampaikan di tengah tekanan yang terus meningkat dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Rusia mengakhiri konflik di Ukraina. Beberapa hari sebelumnya, Trump menyebut telah mengerahkan 2 kapal selam nuklir ke lokasi strategis dekat wilayah Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa persyaratan untuk mematuhi INF telah tidak lagi relevan, seiring langkah Barat yang dinilai meningkatkan potensi rudal dan mengganggu stabilitas kawasan. Tak hanya itu, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menegaskan keluarnya Moskow dari perjanjian ini merupakan respons atas kenyataan baru yang dipicu oleh NATO, meski tidak merinci langkah lanjutan. Washington telah lebih dulu menarik diri dari INF pada 2019 dengan tuduhan pelanggaran oleh Rusia. Setelahnya, Moskow menyatakan hanya akan menahan diri selama Amerika Serikat tidak menempatkan senjata sejenis. Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengindikasikan bahwa respon diperlukan terhadap kebijakan strategis Amerika Serikat dan NATO, khususnya di Eropa dan Asia Pasifik. Sebagai informasi, INF merupakan kesepakatan penting era Perang Dingin yang diteken pada 1987 oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan yang melarang rudal berbasis darat dengan jangkauan 5.000 hingga 5.500 km.
Negara-negara Uni Eropa yang memasok sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina terancam harus menunggu hingga 2032 untuk penggantian karena produksi yang menumpuk. Kondisi ini membuat Eropa menghadapi krisis rudal terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Ukraina telah berbulan-bulan meminta tambahan sistem Patriot dan amunisinya yang dianggap sebagai tulang punggung pertahanan udara negara itu. Presiden Zelensky berharap bisa menerima 10 sistem Patriot tambahan dengan masing-masing baterai dan pencegat bernilai miliaran dolar. Beberapa negara Eropa tertarik dengan tawaran Donald Trump untuk mengalihkan sistem Patriot ke Ukraina dan menunggu penggantian dari Amerika Serikat. Namun Laksamana Prancis Pierre Van Dier memperingatkan bahwa pengiriman ulang dari Amerika Serikat bisa memakan waktu hingga 7 tahun. Meski ada sumber lain yang lebih optimis, pengiriman tercepat pun diperkirakan baru terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran di internal Uni Eropa karena menyerahkan sistem itu dinilai menakutkan walau demi membantu Ukraina. Jerman bahkan hanya mau mengirim 3 sistem Patriot ke Kiev dengan syarat ada jaminan pengganti dari Amerika Serikat dalam waktu 8 bulan. Sementara itu, Swiss yang sudah memesan 5 sistem sejak 2022 terpaksa menerima penundaan pengiriman tanpa tenggat waktu pasti. Rusia mengecam langkah ini dan menuding NATO melakukan militerisasi berbahaya yang justru memperpanjang konflik tanpa hasil nyata. Rusia secara resmi menyatakan tak lagi terikat pada moratorium penempatan rudal jarak pendek dan menengah. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin 4 Agustus, menyusul dinamika keamanan global yang kian memanas. Sebelumnya, Moskow menyatakan tidak akan mengerahkan senjata sejenis selama Amerika Serikat juga menahan diri. Namun kini, Rusia menuduh Amerika Serikat dan NATO melakukan tindakan destabilitas di bidang strategis. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut situasi telah berubah dengan munculnya rencana pengerahan rudal buatan Amerika Serikat di Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Akibatnya, Rusia menilai syarat untuk mempertahankan moratorium sepihak tersebut sudah tidak relevan lagi. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pun menyalahkan NATO atas berakhirnya moratorium itu dan memperingatkan bahwa Moskow akan mengambil langkah lanjutan. Medvedev yang kini menjabat sebagai wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia
tak merinci langkah apa yang akan diambil negaranya. Moratorium ini sebelumnya mengacu pada perjanjian INF 1987 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang melarang rudal jarak 500 hingga 5.500 km. Perjanjian itu runtuh saat Amerika Serikat menarik diri pada 2019 dengan menuduh Rusia melanggar kesepakatan, membuka jalan bagi babak baru perlombaan senjata. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya berhasil menembak jatuh lebih dari 70 pesawat tak berawak milik Ukraina di sejumlah wilayah sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Selain itu, pada hari Minggu, pasukan Rusia disebut telah menghancurkan fasilitas bandara militer Ukraina, posisi sistem pertahanan udara rudal, serta lokasi penyimpanan dan peluncuran drone jarak jauh di sebanyak 139 wilayah. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataannya pada hari Senin menyebutkan bahwa pasukannya berhasil menahan sejumlah serangan yang dilancarkan Rusia ke arah Slobosensky Utara dan wilayah perbatasan Kursk. Pertempuran disebutkan masih berlangsung di sepanjang garis depan. Menurut laporan Ukraina, pasukan penerbangan dan rudal mereka menyerang 8 area konsentrasi personil, persenjataan, dan peralatan militer milik Rusia. Ukraina juga mengklaim telah menghancurkan kendaraan lapis baja milik Rusia serta berhasil mencegat beberapa pesawat tak berawak dan rudal jelajah yang diluncurkan pihak lawan. Polandia memutuskan untuk memperpanjang pemeriksaan sementara di perbatasannya dengan Jerman hingga 4 Oktober 2025. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Administrasi Polandia, Marcin Kierwiński. Pemeriksaan ini sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 5 Agustus 2025, tetapi sebelumnya perpanjangan ini sudah diperkirakan dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas penguatan pengawasan perbatasan oleh Jerman yang menolak masuknya migran tanpa dokumen. Polandia menilai langkah tersebut menambah beban secara tidak adil bagi negaranya. Sejak 7 Juli, Polandia menerapkan pemeriksaan sementara di perbatasan barat dengan Jerman dan perbatasan timur laut dengan Lituania untuk menekan migrasi ilegal. Menurut laporan dari DPA German Press Agency, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyatakan keputusan terkait pengakhiran pemeriksaan perbatasan bergantung pada kebijakan Jerman. Sejak Oktober 2023, Jerman telah memberlakukan kembali kontrol perbatasan dengan Swiss, Republik Ceko, dan Polandia.
Setelah menjabat pada Mei 2025, Kanselir Jerman Friedrich Merz memperketat kebijakan migrasi dan perbatasan. Pada paruh pertama 2025, Jerman mendeportasi lebih dari 11.800 orang, meningkat sekitar 2.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah meningkatnya ketegangan di Suriah. Dalam percakapan tersebut, Putin menekankan pentingnya menjaga integritas wilayah Suriah sebagai respons atas intervensi militer Israel di perbatasan selatan negara itu. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke Damaskus dan Provinsi Sueda yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Druze. Israel mengklaim serangan itu untuk mendukung kelompok minoritas Druze dan menegakkan tuntutan demilitarisasi kawasan selatan Suriah. Menanggapi hal tersebut, Putin menyampaikan bahwa stabilitas politik Suriah hanya bisa dicapai dengan menghormati kepentingan semua kelompok etnis dan agama. Selain membahas Suriah, Putin juga menawarkan diri sebagai penengah dalam perundingan program nuklir Iran. Rusia diketahui memiliki hubungan erat dengan Iran, terutama sejak kedua negara meningkatkan kerjasama militer dalam konteks perang Ukraina. Di saat yang sama, Moskow juga merupakan sekutu dekat Bashar al-Assad, mantan pemimpin Suriah yang dilaporkan kini berada di Rusia. Meski dekat dengan Iran dan Suriah, Rusia tetap menjaga hubungan dengan Israel, mengingat besarnya komunitas kelahiran Rusia di negara tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social pada hari Senin menyatakan bahwa dirinya akan menaikkan tarif secara substansial terhadap barang-barang asal India. Hal ini disebabkan oleh keputusan India yang membeli minyak Rusia dalam jumlah besar dan dinilai memperoleh keuntungan besar dari transaksi tersebut. Berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 31 Juli, barang-barang asal India yang diimpor ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif sebesar 25% mulai 7 Agustus. Selain tarif tersebut, Trump sebelumnya juga mengungkapkan rencananya untuk memberikan sanksi terhadap India atas pembelian minyak dari Rusia, meskipun tidak memberikan rinci lebih lanjut mengenai bentuk sanksi yang dimaksud. Menanggapi ancaman baru dari Trump, Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa tindakan penargetan terhadap India tidak dapat dibenarkan dan dianggap tidak rasional.
Pemerintah India menjelaskan bahwa impor minyak yang dilakukan bertujuan untuk memastikan biaya energi yang dapat diprediksi dan terjangkau bagi konsumen dalam negeri. Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sebuah rapat umum di negara bagian Uttar Pradesh menyampaikan bahwa India perlu menjaga kepentingan ekonominya sendiri di tengah ketidakpastian ekonomi global. Amerika Serikat dan India diketahui telah melakukan beberapa putaran perundingan, namun India menolak memberikan konsesi tarif yang diinginkan Amerika Serikat terhadap produk pertanian dan susu, yang merupakan salah satu tuntutan utama dalam negosiasi. Selain itu, Modi juga mendorong adanya upaya untuk memperkuat sektor manufaktur dan konsumsi dalam negeri. Kebakaran besar terjadi di depot minyak dekat resor Sochi, Rusia akibat dugaan serangan drone Ukraina pada Minggu 3 Agustus. Bandara Sochi di distrik Adler menangguhkan semua penerbangan sebagai langkah pengamanan. Gubernur Krasnodar mengatakan puing drone menghantam tangki bahan bakar dan 127 petugas dikerahkan untuk memadamkan api. Di Ukraina, rudal Rusia menghantam kota Mykolaiv, merusak rumah dan infrastruktur sipil. 7 warga sipil terluka di Mykolaiv, 3 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Serangan drone Ukraina selama akhir pekan juga menargetkan kota Ryazan, Penza, dan Voronezh di Rusia Selatan. Di Voronezh, 4 orang dilaporkan terluka akibat serangan drone Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menembak jatuh 93 drone, 60 diantaranya melintasi Laut Hitam. Ukraina menyebut Rusia meluncurkan 76 dan 83 drone dan 7 rudal semalam, dengan 61 berhasil dicegat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan sanksi internasional lebih keras, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam sanksi dan tarif baru jika Rusia tidak menghentikan perang sebelum 8 Agustus. Ikan-ikan berwajah transparan melayang di perairan yang keruh. Serpihan-serpihan tanaman mati yang seperti salju merayap turun dari dunia di atas. Spons-spons lembut mengintip dari balik jelaga dasar laut. Kelompok peneliti Argentina dan Amerika di balik wahana kendali jarak jauh merekam bentuk-bentuk kehidupan di kedalaman 4.000 meter atau 13.000 kaki di bawah laut.
Ekspedisi ini telah menarik lebih dari 1,6 juta tayangan per hari di YouTube, mendominasi siaran berita TV, dan bahkan memicu perbincangan nasional tentang penghentian pendanaan sains Argentina di bawah Presiden Libertarian Javier Milei. Beragam makhluk yang terlihat sekilas melalui kamera definisi tinggi antara lain bintang laut yang tenang dan berwarna jingga, sehingga mengingatkan kita pada Patrick dari kartun SpongeBob SquarePants, teripang yang mengingatkan kita pada ubi jalar, dan kepiting laut dalam yang tampak seperti laba-laba berbulu. Proyek ini merupakan kolaborasi antara para ilmuwan, sebagian besar dari CONICET, lembaga pendanaan dan penelitian ilmiah terkemuka di Argentina, dan Skimit Ocean Institute Foundation. Ekspedisi ini juga telah membangkitkan kebanggaan dalam penelitian Argentina di saat Milei memangkas anggaran untuk sains dalam upaya untuk menghilangkan defisit fiskal kronis Argentina. Milei membubarkan Kementerian Sains dan Teknologi setelah berkuasa pada akhir tahun 2023. CONICET mengalami pemotongan anggaran sebesar 21% secara real tahun lalu. Gaji para peneliti CONICET telah kehilangan 35% nilainya dalam beberapa bulan terakhir. Perkiraan industri menunjukkan organisasi sains dan teknologi yang didanai negara kehilangan 3.400 pekerjaan dalam 1,5 tahun terakhir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanis Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.